Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Nana hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Semuanya kabarnya baik. Kali ini Pak Edo akan menyampaikan materi IPA selanjutnya. Ya, tolong kameranya di-on-kan terlebih dahulu semuanya biar Pak bisa mengerti anak-anak ya. Kali ini IPA-nya sampai halaman berapa, anak-anak? Dibuka halaman 98 ya. Sudah dibuka anak-anak? Halaman 98. Sudah. Diri makhluk hidup terhadap lingkungannya ya. Pak Edo akan menampilkan ya. Ini IPA. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya ya. Untuk materi kali ini anak-anak. Sambil dibuka bukunya. Ya. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya yaitu beberapa jenis hewan melakukan adaptasi ya. Adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan oleh hewan adalah untuk memenuhi makanan dan minuman, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Berikut adalah beberapa contoh adaptasi yang dilakukan oleh hewan. Apa saja ya? Mari kita simak. Yang pertama yaitu apa Nana ini? Serangga. Serangga. Memiliki bentuk mulut yang disesuaikan berdasarkan jenis makan. Serangga ya disesuaikan berdasarkan jenis makanannya. Dan ada apa ini anak? Gambar apa? Burung. Burung. Burung ya. Memiliki bentuk paruh yang disesuaikan jenis makanannya dan kaki yang disesuaikan dengan lingkungan hidupnya.
pada pertemuan kemarin, anak-anak, ada burung pemakan apa yang pertama? Pemakan ada pemakan biji. Kemudian ada pemakan apa lagi? Ada pemakan Nah, terus pemakan pemakan apa? Sudu. Pemakan buah ya. Kemudian selanjutnya ada gambar apa ini? Bunglon. Melakukan kamuflase atau menyamarkan diri dari pemangsa dengan cara mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kalau bunglon ini biasanya warnanya apa, Nana? Bunglon warnanya apa, Nana? Biasanya warnanya apa? Hijau. Ya, Hijau. ya hijau. Kemudian kalau dia mau menyamarkan diri waktu di pohon, pas di pohonnya itu bisa berubah menjadi mungkin coklat ataupun sesuai dengan kondisi lingkungannya ya. Kemudian ada apa ini, anak? Kupu-kupu burung hantu. Dan burung hantu. Hantu melakukan mimikri. Mimikri itu apa? Atau memiliki corak sayap yang mirip dengan mata burung hantu sehingga terlihat puas dan membuat pemangsa menjauh. Sudah pernah lihat, anak? Tidak. Belum pernah lihat? Belum. Ya, nih contohnya seperti itu ya. Dan membuat pemangsa takut ya. Tuh. Kemudian ada lagi apa ini, anak? Cicak. 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 Cicak ya. Cicak. Cicak. Sebelum melanjutkan ke cicak, mimikri itu apa? Coba ditulis sambil ditulis. Mimikri adalah salah satu kemampuan adaptasi tingkah laku suatu organisme untuk menyesuaikan diri
terhadap lingkungannya. Ya, itu. Saya ulangi lagi. Mimikri adalah salah satu kemampuan ada suatu organisme untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemudian kita lanjut. Ada gambar apa tadi anak ini? Cicak. Cicak itu gambarnya seperti itu. Tapi sudah pernah lihat cicak anak-anak? Pernah. Pernah ya? Warnanya apa? Coklat. Coklat. Kadang ada yang juga warnanya hitam atau atau memutuskan bagian ekornya untuk meloloskan diri dari pemangsa. Ya. Biasanya kalau ada sesuatu hal dia seperti sedang dimangsa atau di apa gitu, dia memutuskan bagian ekornya. Mungkin anak-anak kadang pengen mainan apa itu, jepret cicak gitu, gak kena, biasanya yang diputuskan apanya, bagian apanya? Bagian apa anak? Ekornya ya. Kemudian kita lanjut. Ada gambarnya apa anak-anak ini? Walang sangit. Walang sangit ya. Pernah melihat walang sangit atau merasakan baunya? Pernah. Mengeluarkan bau yang tidak sedap untuk melindungi diri dari pemangsa ya. Biasanya mungkin disemprotkan ya, malih bau nih. Sangit gimana gitu loh ya. Tuh ya. Kemudian ada wow. Ular apa ini gambarnya? Ular kobra. Nah, ya pokoknya ular ya. Mengeluarkan bisa yang beracun untuk melindungi diri dari pemangsa. Biasanya dia itu kalau merasa diganggu atau sedang terjepit, dia mengeluarkan bisa yang beracun untuk melindungi dari pemangsa, ya itu ular. Kemudian ada cumi-cumi. Ya, cumi-cumi mengeluarkan tinta ketika dalam bahaya untuk melarikan diri dari pemangsa. Biasanya tintanya warna apa? Hitam. Warna Hitam. cumi-cumi. Selanjutnya ada terenggiling. Pernah tahu terenggiling? Pernah. Gimana? Gimana? Pastinya di kebun binatang ya adanya terenggiling. Dia yaitu menggulungkan tubuh ketika dalam kondisi terancam akibat pemangsa ya.
Tuh tenggiling. Kemudian ada landak. Sudah tahu landak? Tahu. Landak. Ini memiliki duri yang tajam di bagian punggungnya untuk melindungi diri dari pemangsa, ya, dari pemangsa. Biasanya duri-durinya itu sangat tajam dan kaku, ya, istilahnya kaku gitu loh ya. Anak-anak pernah tahu nggak landak kecil yang dipelihara oleh orang-orang, tapi itu landak atau bukan saya kurang tahu. Yang kecil pernah lihat? Pernah. Kemudian ada tadi sampai landak ya. Contohnya di bukunya saya lanjutkan ya. Di buku sampai landak, kemudian bawahnya landak ada apa? Nomor 11. Kumbang batak. Kumbang badak. Kumbang badak. Ya. Berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya ya. Tuh. Berarti pura-pura gak berdaya. Padahal dia hanya pura-pura mati. Ya. Selanjutnya nomor 12 apa? Kelelawar. Memiliki kemampuan ekologi untuk mendeteksi keberadaan mangsa dan membantu mengetahui arah saat terbang pada malam Hari. apa? Malam hari. Kemampuan lokasi ya. Ekolokasi anak-anak sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar ekolokasi itu apa? Belum pernah dengar? Ekolokasi adalah proses mengirimkan gelombang bunyi yang dipantulkan kembali. Proses mengirimkan gelombang bunyi dipantulkan kembali. Itu lokasi. Kemudian nomor 13 apa? Beruang dan pinguin. Beruang dan pinguin. Beruang sudah tahu gambarnya? Sudah. Beruang itu besar atau kecil? Besar. Besar. Beruangnya pandai-pandai, hampir sama enggak? Tidak ya kayaknya ya. Dan pinguin memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk menghangatkan diri. Biasanya ini di iklim yang dingin ya. Dia mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk menghangatkan diri. Kemudian yang terakhir nomor 14 itu apa nomor 14? Unta. Unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan ketika unta tidak menemukan makanan. Dia itu mempunyai cadangan lemak ya di punuk.
Kemudian memiliki bulu mata yang tebal untuk melindungi mata dari pasir ya. Itu mungkin matanya panjang gitu ya sini ya. Kemudian memiliki usus yang panjang untuk memaksimalkan penyerapan air dari makanan. Tuh. Sampai sini mungkin ada pertanyaan anak-anak sebelum kami lanjut. Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Tidak ada, kita lanjut. Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Dan juga melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Tujuan adaptasi yang dilakukan tumbuhan adalah untuk bertahan hidup dan mempertahankan diri dari pemangsa. Berikut adalah beberapa contoh adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Ya. Tuh ada enceng gondok. Sudah pernah lihat langsung enceng gondok itu seperti apa? Sudah. Biasanya terdapat di sungai atau di kolam-kolam pemancingan ya. Ya. Memiliki cara adaptasinya memiliki batang dan pangkal daun yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di permukaan air. B. Memiliki akar yang lebat dan berserabut, jaga keseimbangan agar tidak terbalik di permukaan air. Itu benka ya malik atau bagaimana itu ya, yaitu memiliki akar yang lebat dan berserabut. Kemudian kita lanjut teratai. Sudah pernah lihat teratai anak-anak? Sudah pernah belum? Belum. Kemudian belum ya? Ya. Memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan air. Kemudian memiliki batang berongga sebagai tempat terjadinya pertukaran udara, memiliki akar yang tertancap di dasar perairan untuk menegakkan tubuh tumbuhan itu ya. Kemudian kita lanjut pada kantong semar ya. Sudah pernah lihat kantong semar? Belum. Memiliki daun yang termodifikasi membentuk kantong yang berisi enzim pencernaan untuk mencerna serangga. Berarti kantong itu dimasuki apa, Adang ya? Serangga. Iya. Tuh, kantong semar. Yang berisi Dan ada Venus. Ini anak-anak sudah pernah lihat belum Venus? Belum. Modelnya apa ini, modelnya kayak apa itu? Kaktus mungkin ya, tapi bukan, tapi ini namanya Venus ya. Memiliki 2 tangkup daun yang dilengkapi rambut sensor untuk menangkap serangga. Berarti rambut-rambutnya itu sensor ya. Sensor untuk apa, anak-anak?
Menangkap apa? serangga. Menangkap serangga. Ya. Kemudian ada apa ini? Ya. Kaktus. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air. Kemudian memiliki batang tebal dan berair untuk menyimpan cadangan air. Memiliki akar serabut yang tersebar di dalam tanah untuk memperluas area penyerapan air. Kemudian memiliki batang yang dilapisi oleh lapisan lilin untuk menyegah penguapan. Ya. Tuh. Kaktus. Kemudian ada tumbuhan bakau. Kalau anak-anak pernah pergi ke pantai, memiliki akar tunjang untuk menopang tubuh tumbuhan agar tidak roboh diterpa ombak. Itu. Kemudian memiliki kelenjar garam di daun untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ya, tuh. Pada beberapa jenis tumbuhan bakau seperti api-api memiliki akar napas untuk membantu penyerapan oksigen di udara. Itu tumbuhan bakau. Kemudian ada pohon jati. Pohon jati itu cara adaptasinya menggugurkan daun pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan air. Nah, pernah lihat pohon jati? Pohonnya yang besar-besar itu? Sudah. Kemudian kita lanjut ke cubung dan jarak biji. Menghasilkan zat beracun yang disimpan di bagian batang, daun, atau buah. Ini cara adaptasinya seperti itu. Kita coba anak-anak, saya mau tanya. Jarak atau cubung, jarak itu untuk bahan apa biasanya? Ada yang tahu? Ya, kalau untuk energi alternatif ya dibuat untuk bahan biodiesel ya, seperti pembelajaran kelas 4 dulu, semester 2 kalau nggak salah, sumber energi alternatif itu. Tuh. Kemudian tumbuhan putri malu. Sudah pernah lihat tumbuhan putri malu? Sudah. Biasanya kalau disenggol atau disentuh, bagaimana dia? Menutup. Mendingkluk atau bagaimana ya, menutup ya. Mengatupkan daun saat disentuh untuk melindungi diri dari hewan herbivore. Hewan herbivore itu apa aja? Apa? Hewan herbivore apa, Nana?
Ya, pemakan tumbuhan. Ya. Contohnya apa? Hewan pemakan tumbuhan. Lalat. Oh, bisa kambing. Tahu kambing? Tahu. Herbivore. Kemudian mawar. Ya. Mawar. Sudah tahu bunga mawar? Sudah. Sudah. Warnanya apa? Sudah. Merah. 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 Warnanya ada yang merah, ada yang Pink. apa? Putih ya, mawar. Tapi ini contohnya mawar merah. Memiliki batang berduri untuk melindungi diri dari pemangsa. Batangnya pasti berduri apa enggak kalau mawar, anak-anak? Mawar pasti berduri ya. Duri. Duri. Mawar berduri. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Sekarang kameranya di-on-kan. Ya. Sebelum kita memasuki soal pembahasan, mana Kiara? Halo Kiara. Kiara ada? Putri, Najwa, Alfaikoh ada? Ada, Pak. Ya, saya mau bertanya. Cara adaptasi burung bagaimana? Cara adaptasi burung. Halo. Najwa? Memiliki bentuk paruh yang disesuaikan dengan jenis makanannya dan kaki yang disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Ya. Bernadetta. Ini Bernadetta. Ya, Pak. Ya. Kalau beruang dan penguin itu cara adaptasinya bagaimana? Memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk menghangatkan diri. Setiawan. Ahmad Rizky Setiawan. Halo Ahmad Rizky. Friskia. Ya, Pak. Ya. Cara adaptasinya unta bagaimana Friskia? Memiliki punuk yang berisi cadangan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan ketika unta tidak menemukan makanan.
Memiliki bulu mata yang tebal untuk melindungi mata dari pasir. Memiliki usus yang panjang untuk memaksimalkan penyerapan air dari makanan. Davira. Iya, Pak. Ya. Enceng gondok. Gimana cara adaptasinya? Tadi siapa? Yang saya panggil? Aja dulu. Nova Diu. Iya, Pak. Cara adaptasi kaktus. Memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air. Memiliki batang tebal dan berair untuk menyimpan cadangan air. Memiliki akar serabut yang tersebar dalam tanah untuk memperluas area penyerapan air. Ya, itu. Memiliki batang yang dilapisi oleh lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Nah, kita lanjut dulu pada pembahasan soal contoh model US dan pembahasan. Nomor 1. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh hewan pada gambar tersebut. Hewan apa anak gambarnya nomor 1? Landa. Itu mengembangkan duri tajam di punggungnya, itu landa. Kemudian nomor 2. Tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus itu berkembang atau cara adaptasinya memiliki daun bermodifikasi seperti kantong, mengandung enzim pencernaan untuk mencerna. Kemudian soal nomor 3 itu gambarnya apa? Lumba-lumba. Lumba adaptasinya apa itu jawabannya? Lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan mamalia air. Ya, beradaptasi dengan memiliki lubang udara yang berfungsi untuk mengeluarkan udara sisa pernafasan dan muncul sesekali ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Selain itu, lumba-lumba juga memiliki kemampuan ekolokasi untuk berkomunikasi. Biasanya, anak-anak pernah lihat lumba-lumba? Kalau di pas pantai lepas itu kadang di sini itu menyemburkan air tinggi. Itu dia mungkin lagi mengeluarkan udara sisa pernapasan ya. Terus kemudian daratan misalnya loncat gini untuk mengambil oksigen ya. Tuh. Sampai sini mungkin ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak.
Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, tidak ada Tidak. pertanyaan. Kita lanjut pada yang C. Yang C itu apa? Siklus hidup makhluk hidup. Ya. Mari kita simak siklus hidup makhluk hidup. Beberapa hewan mengalami perubahan bentuk tubuh dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Perubahan bentuk tubuh dan fungsi organ pada hewan yang berawal dari telur hingga menjadi hewan dewasa disebut metamorfosis. Perubahan bentuk tubuh dan fungsi organ pada hewan yang berawal dari telur hingga menjadi hewan dewasa disebut metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua jenis, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Namun tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Sebenarnya untuk siklus hidup ini anak-anak pelajari pada kelas berapa? Masih ingat? 5 kelas. Kelas 5, kelas 4 juga ada sebenarnya. Mungkin anak-anak sudah lupa ya. Kelas 4 juga pernah, kelas 5 juga pernah ya. Ini yang pertama, nomor 1. Hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis sempurna adalah proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh hewan yang saat lahir dan dewasa mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang sangat berbeda. Itu metamorfosis sempurna. Ciri-ciri hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah mengalami fase pupa atau kepompong. Tahapan metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut. Telur, terus larva, pupa, imago atau hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lebah, nyamuk, kumbang, dan lalat. Pernah lihat kupu-kupu anak-anak? Pernah. Pernah. Lebah. Pernah. Lebah itu apa toh? Lebah itu. Lebah itu tawon itu loh ya. Nyamuk, kumbang, dan lalat. Itu. Ini kupu-kupu keluar dari kepompong. Masih ingat lagu kepompong itu? Lagunya gimana? Paling ingatnya persahabatan bagai kepompong itu ya. Hafalnya anak-anak ya. Ya, kita lanjut lagi hanya mengisi. Kita lanjut ke B. Yang B itu apa judulnya? Metamorfosis tidak sempurna. Ya, metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh hewan lalu berbeda ketika hewan lahir dengan bentuk hewan dewasanya. Ciri-ciri hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah tidak mengalami fase pupa. Tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah sebagai berikut. Telur, nimfa, hewan muda, imago, hewan dewasa. Berarti telur, hewan muda, hewan dewasa. Contohnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ada kecoa, belalang, rayap, jangkrik. Itu mau tanya dulu. Kalau sapi itu metamorfosis apa?
tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis apa? Kalau sapi? Tidak mengalami metamorfosis. Berarti anak-anak sudah membaca ya bawahnya itu. Ya. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, dan bebek. Adapun pertumbuhannya adalah sebagai berikut: telur atau bayi, anak, hewan muda, hewan dewasa. Itu juga ada contohnya sapi. Ya. Apa? Kucing ya, tuh. Kemudian bawahnya contoh soal model US dan pembahasannya. Nomor 1 di sebelah kiri itu gambarnya apa? Nomor 1 bawah. Gambarnya apa? Apa itu anak? Kecoa ya itu ya. Kemudian sebelahnya yang B itu gambar kupu-kupu ya. Perbedaan siklus hidup hewan yang ditunjukkan oleh kedua gambar tersebut adalah yang gambar A itu metamorfosis sempurna. Berarti jawabannya B, hewan A tidak mengalami fase pupa. Terus kalau hewan B mengalami fase pupa, kalau mengalami fase pupa itu metamorfosis sempurna, kalau tidak mengalami fase pupa ya metamorfosis tidak sempurna, itu ingat. Kemudian nomor 2. Tulislah 3 hewan yang mengalami tahapan metamorfosis yang sama dengan hewan yang ada pada gambar tersebut. Ya. Itu ada apa gambarnya itu? Telur ya itu ya. Ada telurnya ya itu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu contohnya lalat, lebah, kupu-kupu, dan apa itu? Ngengat itu ya. Apa ya? Tuh. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo. Tidak. Tidak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan Pak Edu kasih tugas ya. Nanti tugasnya akan saya bagikan di grupnya ya. Akan saya kasihkan di grup. Hari ini kita sudah mempelajari penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya dan juga penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya serta siklus makhluk hidup. Ya. Tuh. Kita lanjut pada D. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini perlu diingat, ini pembelajaran kelas berapa? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Kelas berapa? Kelas 5 ya. Perlu diingat kembali itu. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan diperlukan untuk menghasilkan energi yang berguna untuk melakukan aktivitas. Untuk memenuhi kebutuhan makanannya, makhluk hidup melakukan interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Ya. Pada rantai makanan terdapat urutan tingkat trofik. Tingkatan trofik pada rantai makanan secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah tingkatan trofik pertama pada rantai makanan. Pertama apa anak-anak tadi? Apa? Produsen. Ya. Produsen merupakan kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Organisme yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Tumbuhan memiliki klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Klorofil itu apa, Nana? Halo, klorofil. Zat hijau daun. Nah, Marista. Klorofil itu zat hijau daun ya. Tuh, namanya klorofil. Kemudian nomor 2, konsumen tingkat 1 adalah tingkatan trofik kedua pada rantai makanan. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Trofik ini terdiri atas hewan herbivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Herbivor itu hewan pemakan tumbuhan. Atau hewan omnivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging. Ketiga, konsumen tingkat 2 adalah tingkatan trofik ketiga pada tingkatan trofik ini terdiri atas hewan omnivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging, serta hewan karnivor, yaitu hewan pemakan daging. Keempat, konsumen puncak, yaitu tingkatan trofik teratas pada rantai makanan. Tingkatan trofik ini terdiri atas hewan karnivor yang tidak ada lagi pemangsanya. Hewan karnivor ini contohnya apa, Jana? Ding ding. Hewan karnivor. Singa. Apa? Singa. Serigala. Nah, hewan karnivor ada harimau, ya. Rubah. Singa. Singa, serigala, ya. Oh. Kemudian 5. Ini ada pengurai. Pengurai adalah kelompok makhluk hidup yang mengurai sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya adalah jamur, bakteri, dan cacing. Anak-anak ngerti ayam? Ayam itu kalau sudah mati terus dikubur atau dijarani terus dibuka, itu udah mungkin ada jamurnya, ada bakterinya, dan kemudian cacing. Itu kelompok pengurai, kelompok makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati.
Perhatikan contoh rantai makanan pada suatu ekosistem. Suatu ekosistem berikut. Di situ ada gambarnya apa yang paling kiri, anak-anak? Rumput. Rumput. Kemudian ke kanan, konsumen tingkat 1, belang. Konsumen tingkat 2 ada Kodok. konsumen tingkat 3 ada Ular. Ular. burung. Rantai makanan adalah suatu ekosistem. Makhluk hidup dalam suatu ekosistem seringkali memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup. Misalnya kelinci tidak hanya dimakan oleh serigala, tetapi juga dimakan oleh kucing hutan. Hal ini menyebabkan rantai makanan yang ada di dalam suatu ekosistem saling berhubungan dan membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk pola seperti jaring. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan berikut. Tuh, ada tumbuhan, kelinci, tikus, kemudian tikus ada burung hantu, naik lagi ular, elang, singa, yaitu puncaknya itu ada singa itu ya. Kemudian nanti ada kemudian dibuka halaman 104 anak-anak. Halaman 104. Ada contoh pembahasan. Perhatikan rantai makanan berikut. Di situ ada tumbuhan apa yang paling kiri itu? Jagung. Jagung. Kemudian ada apa kanannya jagung? Belalang. Belalang. Lah, yang ditanyakan yang ek ini, makhluk hidup yang sesuai untuk mengisi bagian yang ditandai oleh huruf ek. Apa? Tikus. Oleh konsumen tingkat 2. Ya. Tikus atau katak ya. Kemudian nomor 2, tuliskan rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan tersebut. Ada rumput laut, kepiting, cumi-cumi, gajah laut, kemudian paus ya. Pertemuan hari ini sampai halaman 104 anak-anak ya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Jika tidak ada, nanti akan saya bagikan tugasnya ya di grupnya. Terima kasih atas partisipasinya. Coba di-on-kan dulu videonya. Biar saya screenshot dulu. Ya. Ya. Nanti ada tugas dari Pak Edo ya. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Ya, ada ya anak-anak ya. Ya semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak ya. Saya doakan untuk selalu bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya.
6 harus semangat terus belajar ya. Untuk cita-cita ya, sekolah di mana akan sekolah yang diinginkan ya. Nanti setelah lulus ya, harus nilainya harus bagus, bagus ya. Bisa dimengerti? Sarana? Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.